Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, shadiqul wa'dil amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah Masjid Nurul Iman yang sangat saya hormati, dalam 10 atau 15 menit ke depan saya akan menyampaikan khutbah tentang masuk Islamnya kepala pendeta di Madinah. Tapi sebelum itu kita bersyukur pada Allah, kita sampai pada bulan yang sangat mulia ini. Hari-hari ini kita selalu berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab. Ya Allah, jadikan hidup kami ini menjadi lebih baik dengan barokahnya Rajab. Rajab adalah bulan di mana kita diingatkan untuk melakukan introspeksi total tentang sholat kita. Kita memohon juga diberkahi Allah selama Sya'ban. Lalu di ujung doa itu kita memohon wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berikan kami kesempatan tahun ini untuk bisa menikmati Ramadan, bisa menjadi lebih baik dengan Ramadan. Sebab Ramadan adalah bulan pembersihan total, bulan bertaubat. Melalui mimbar ini saya mendoakan Bapak Ibu sekalian semuanya, mudah-mudahan hidup Bapak lebih berkah dan diberi kesempatan Allah untuk menghirup udara Ramadan sampai akhir Idul Fitri nanti. Amin. Hadirin sekalian, ada pendeta, bahkan ini kepalanya pendeta di Madinah, yang bernama Husain bin Salam. Dia ini ahli kitab Taurat, dan dia tahu di dalam kitab Taurat itu ada ayat yang menceritakan bahwa nanti akan ada nabi dengan ciri-ciri tertentu. Nah, keterangan inilah yang disembunyikan, tidak dijelaskan kepada umat Yahudi. Nah, ketika ada berita bahwa ada nabi yang datang dari Makkah ke Madinah, maka dia penasaran, jangan-jangan ini orangnya. Ketika sampai di Madinah, namanya Nabi, Masya Allah. Jadi rebutan orang berkerumun mengerumuni Nabi, karena mereka tidak ada yang tahu, karena tidak ada foto, tidak viral. Mereka hanya tahu nama, tapi tidak tahu orangnya. Nah, ketika Nabi dikerumuni orang banyak ini, kepala pendeta Yahudi ini menerobos masuk sampai posisinya dekat sekali dengan Rasulullah SAW. Diamati wajahnya, diamati cara berbicaranya, kemudian dia yakin bahwa inilah orangnya. Tapi dia belum menyatakan
masuk Islam. Nah, ketika Nabi menyampaikan pidato pertama kali di Madinah, pidatonya ini bagi dia, ini pidato yang luar biasa isinya. Maka dia tertarik. Ini Nabi. Apa pidato Nabi saat itu? Ayuhan nas, wahai manusia. Mengapa tidak wahai orang Islam? Karena waktu itu belum tahu mana yang muslim dan tidak muslim. Wahai manusia, afsyus salam, sebarkan salam. Ketemu orang, salam. Jangan bicara yang lain-lain dulu. Salam dulu. Assalamualaikum. Itu artinya mudah-mudahan kamu selamat. Mudah-mudahan kamu selamat di dunia, selamat sampai di akhirat. Coba. Hanya orang bodoh yang tidak mau diberi salam. Hanya orang bodoh. Assalamualaikum. Mudah-mudahan kamu selamat. Dan kita tidak boleh egois. Lalu kita menjawab waalaikumsalam. Tetapi sabda Nabi ini sebenarnya tidak hanya salam yang kita ucapkan. Salam itu artinya damai. Salam itu damai. Maka sebarkan keselamatan itu. Jadikan suasana itu suasana yang memungkinkan tidak ada bencana, tidak ada bullying, tidak ada perundungan, tidak ada pembunuhan, tidak ada penyiksaan, yang aman, selamat dan damai. Ini kan luar biasa ajakan seorang nabi. Nah, kata salam inilah Bapak Ibu sekalian yang hampir setiap sholat kita baca. Setiap selesai sholat kita minta betul. Ini saking seringnya kita baca sampai kita tidak tahu isinya. Kita tidak menghayati karena seringnya kita baca dan kita tidak mau belajar. Allahumma antas salam. Ya Allah, engkau itu sumber keselamatan. Wa minkas salam. Hanya kepadamu saya ini minta engkau selamatkan. Wa ilaika ya'udu salam. Saya ingin kembali kepadamu dengan keselamatan, kedamaian. Fahayyina rabbana bis salam. Hidupkan kami ini dengan assalam. Wa adkhilna al-jannata daras salam. Lalu masukkan kami ke dalam surga, dan itu adalah puncak keselamatan. Itu doa kita setiap selesai sholat. Sebarkan kedamaian. Jangan sampai karena berbeda aliran kemudian itu tidak guyup, tidak rukun. Tidak ada ajaran Islam yang mengajarkan demikian. Jangan sampai karena perbedaan politik lalu berpecah belah. Tidak ada ajaran Islam yang mengajarkan demikian. Jangan sampai karena perbedaan agama kemudian renggang. Tidak ada ajaran Islam yang mengajarkan demikian. Ini bulan Isra Mi'raj ini ditunjukkan kita ini. Siapa yang menolong Nabi? Nabi itu nyawanya diselamatkan siapa? Oleh Abu Thalib. Abu Thalib itu non-muslim. Berarti kerjasama dengan non-muslim itu boleh, asalkan tidak merugikan kepentingan muslim. Itu pidato yang pertama. Yang kedua, wa'at'imut ta'am. Luar biasa. Perbanyak memberi makan. Perbanyak memberi makan. Nabi tahu bahwa ini Madinah. Nanti yang memimpin Madinah itu harus cerdas. Dan syaratnya cerdas itu tidak boleh kekurangan gizi. Tidak boleh kekurangan protein. At'imut ta'am. Jangan ada orang kelaparan. Sebab orang kelaparan itu cenderung mudah marah. Orang kelaparan itu susah diajak berpikir. Jangankan berpikir yang lain, mikir perutnya belum selesai. Wa'at'imut ta'am. Nabi tahu bahwa nanti Islam itu harus dipimpin oleh orang-orang yang sehat, kuat, cerdas. Oleh karena itu
kita mengapresiasi apa yang dilakukan oleh pemerintah sekarang ini untuk membagi makanan bergizi gratis ini. Ini yang pertama kali dalam sejarah Indonesia sejak merdeka. Tidak main-main. Yang diberi makan ini adalah anak-anak usia sekolah supaya bisa menerima pelajaran. Mengapa? Karena ada beberapa penelitian anak tidak bisa menerima pelajaran karena belum makan pagi. Yang diberi makan orang hamil supaya tidak cacat bayinya, tidak stunting. Yang diberi makan lagi adalah orang-orang yang menyusui, orang-orang yang hamil, orang menyusui, anak-anak balita. Dan itu jumlahnya yang diberi makan tidak main-main, itu 19 juta setiap hari. Kita ini punya hajat memberi makan 200 orang sudah ribetnya luar biasa. Kita 19 juta setiap hari, bukan setahun sekali. Nah kita hadirin sekalian, kita sebagai orang Islam, karena ini program Indonesia ini mayoritas Muslim, berarti mayoritas yang sekolah ya Muslim, mayoritas yang miskin ya Muslim. Ini program besar. Masjid Nurul Iman tidak boleh absen di dalam hal ini. Pemuda-pemuda Katolik ikut menjadi sukarelawan membagi-bagi itu. Pemuda-pemuda yang tidak jelas agamanya membagi itu. Kita tidak boleh absen karena ini program besar. Dan kalau nanti 20 tahun yang akan datang mungkin kita masih hidup ataupun sudah kembali kepada Allah, nanti negara ini dipimpin oleh anak-anak yang cerdas, yang gesit, yang kuat, sehingga negara Islam ini menjadi negara, Indonesia ini menjadi negara yang luar biasa memimpin dunia. Saat itulah kita panen pahala jariah. Kita panen pahala jariah. Apalagi saya kira bapak-bapak sama dengan saya ketika membaca berita bahwa ada anak kecil yang berkomentar, seumur hidup saya baru sekali ini saya makan seenak ini. Orang di Sulawesi di sana, petugas-petugas sukarelawan, dia semangat, rasa capek saya hilang karena saya mencuci piring itu tidak satupun makanan yang tersisa. Wa'atimut ta'am. Itulah yang dipidatokan Rasulullah SAW di Madinah pertama kali. Yang ketiga, wasilul arham. Jangan sampai persaudaraan itu putus, terutama keluarga-keluarga kecil, keluarga besar. Jangan putus. Hindari hal-hal yang menyebabkan konflik. Yang waras ngalah. Yang waras ngalah. Yang waras ngalah. Rumah tangga kalau nggak ada yang ngalah hancur. Keluarga besar kalau nggak ada yang ngalah hancur. Dan hancurnya unit-unit kecil keluarga itu berarti hancurnya masa depan negara. Apakah cukup negara itu dibangun dengan makanan, dengan salam, dengan silaturahim? Tidak cukup. Nabi pidato yang terakhir, wasallu billaili wan nasu niyam. Setelah itu juga pikirkan, kamu hendaklah sholat malam. Artinya perbaikilah imanmu, perbaikilah akhlakmu, tambahlah kemuliaan ibadahmu. Terus itu. Sebab sholat malam adalah bagian dari syarat untuk menjadikan orang itu menjadi orang yang terbaik. Inilah pidato yang membuat Husain bin Salam tadi masuk Islam, dan setelah itu kemudian diganti namanya oleh Nabi Abdullah bin Salam. Dan yang menceritakan hadis ini adalah Abdullah bin Salam itu yang diceritakan dalam kitab hadis At-Tirmidzi. Hadirin sekalian, itulah yang bisa saya sampaikan. Kesimpulannya Bapak simpulkan sendiri. Mudah-mudahan manfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum astaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa wala.
أما بعد فيا عباد الله أوصيكم بتقوى الله. فقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. Allahumma ahyina muslimin, hidupkan kami secara Islam. Wa tawaffana mu'minin, wafatkan kami dengan membawa keimanan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, berikan sholawat kepada Nabi kami, Nabi Muhammad. Jadikan seluruh yang mengamini doa ini dan keluarganya menjadi orang-orang yang akhlaknya sebaik akhlak Nabi Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi wa la dzikrullahi akbar.